Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang, Allah bayar hutangnya. Masalah hutang tambah kencang suaranya Pak. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladhi man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat tentunya Bapak pengurus masjid kita, insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan umur yang berkah, dan Allah berikan kehidupan setiap langkah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ali menjelaskan bahwa setiap hari Allah menyuruh malaikat siang dan malaikat malam untuk mendatangi dua majelis. Satu majelis solawat, yang kedua adalah majelis ilmu seperti yang kita adakan saat ini. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Maka malaikat ini akan mencatat wajah-wajah yang hadir pada dua majelis tersebut dan melapor kepada Allah. Mereka akan meminta kepada Allah setiap orang yang hadir itu diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Dan yang lebih luar biasanya, kata Imam Ali, Bapak Ibu, andaikan ada orang yang baru selesai maksiat, dia masuk ke dalam dua majelis tersebut, dia pun akan dimintakan malaikat supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Bukan karena mulia orangnya, tapi karena kemuliaan majelisnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga seorang syekh berkata dalam kitabnya Nuruz Zolam bahwa izlaulahu lakanas ahwalahum aqbaha minal an'am. Kalaulah bukan karena Rasulullah, maka jadilah manusia lebih bejat daripada binatang ternak. Intinya Bapak Ibu, dengan perjuangan Rasulullah kita pantas dan wajar mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sudah Ramadan ke-7 ya Pak. Ramadan ke-7. Jangan sampai Ramadannya berlalu, amalannya tidak bertambah. Jangan sampai Ramadan berlalu, amalannya itu-itu saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika amalan kita tidak bertambah, Ramadannya berlalu, maka kita ibaratkan gulai tanpa garam. Gimana rasanya Bapak Ibu? Hambar rasanya. Maka kenikmatan puasanya tidak kita dapatkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita mengungkap daripada ungkapan seorang syekh bernama Abu Bakar Al-Zazairi. Beliau jelaskan dalam kitabnya Minhajul Muslim. Kitab itu sebanyak 444 halaman. Beliau jelaskan di halaman 234, 235. Kata beliau bahwa ada 5 amal terbaik di bulan Ramadan. Berapa Bu? 5. Namun berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Fadil Jainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kata beliau amal terbaik di bulan Ramadan ada 6 Bapak Ibu. Berarti perbedaannya cuma 1. Namun dua-duanya nanti akan kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, amalan terbaik di bulan Ramadan adalah sedekah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam kitab Mazhab Sya'ban karangan daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
afdalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Abdul sedekah Bapak Ibu adalah sedekah di bulan Ramadan. Begitu juga kata Abdullah ibnu Umar, kita sudah tahu, sering dijelaskan oleh guru kita di sini, ustaz kita yang dari Pekanbaru. Kata beliau, Abdullah ibnu Umar anaknya daripada Umar bin Khattab yang paling tahu kehidupan Rasulullah. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Saya tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedekah kecuali dia lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Karena bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan dilipat gandakannya pahala. Maka Bapak Ibu, kalau sedekah di bulan yang lain pahalanya satu, sedekah bulan Ramadan pahalanya dapat berlipat ganda. Karena bulan Ramadan bulan dilipat gandakannya pahala. Maka amalan pertama di bulan Ramadan adalah amalan sedekah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma min muslim sedekatan, seorang muslim yang bersedekah sabahan pada waktu pagi Bapak Ibu, maka malaikat akan berdoa kepadanya. Apa kata malaikat? Ya Allah, gantilah rezeki orang yang bersedekah pada subuh ini. Bapak Ibu datang dari rumah tadi, bawa uang sampai ke masjid ini, masukkan ke bank sentral akhirat yang ada di pintu masjid kita, yaitu kotak infak yang ada di dekat pintu. Apa kata malaikat? Ya Allah, gantilah rezeki orang yang bersedekah pada subuh ini. Bapak Ibu datang ke saya, datang ke abang anda saya, Ustaz Sehat Lubis. Ustaz, tolong doa di rumah saya, anak saya baru selesai wisuda, saya baru pulang haji, baru pulang umrah, nanti malam berdoa di rumah saya. Kami berdoa Bapak Ibu, ternyata tidak tahu doa terkabul dari mulut siapa. Walaupun Ustaz, walaupun dia siapa, kalau dosa masih banyak, belum tentu doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau malaikat yang berdoa, doa itu keluar dari lisan malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan rezeki kepada orang yang bersedekah pada subuh ini. Gantilah rezeki orang yang bersedekah pada subuh ini. Malaikat tak punya dosa, maka Bapak Ibu dosa itu malaikat tak punya dosa, maka doa malaikat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, amalan pertama di bulan Ramadan adalah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam dihitung daripada salat Isya, salat tarawih dan salat tahajud serta salat witirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka merugi sekali orang yang habis sholat Isya langsung bersandar di dinding masjid. Merugi sekali Bapak Ibu. Kita meninggalkan satu sunnah untuk mengajar sunnah yang lain. Maka jangan tinggalkan ba'diyah 2 rakaat setelah Isya, sholat ba'diyah 2 rakaat. Dan orang yang siangnya puasa, malamnya dia tidak qiyamul lail seperti tarawih tadi, maka puasanya ibaratkan gulai tanpa garam, tidak ada rasa kenikmatan puasanya Bapak Ibu. Maka jangan tinggalkan sholat malam ketika di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu di tempat saya nih Pak. Di tempat saya, di sini nggak ada. Ibu, kenapa enggak sholat tarawih ke masjid? Jawabnya sedikit Bapak Ibu, malas saya Pak Ustaz. Malasnya kenapa Bu? Imamnya Pak Ustaz. Imam pula yang salah. Tapi di sini tak ada, di tempat lain. Kenapa imamnya Bu? Ayatnya panjang-panjang Pak Ustaz. Ibu itu datang ke masjid malam, sebelum masuk tengok dulu jadwal imam. Ini ayatnya panjang nih. Saya pulang rumah. Pulang dia ke rumah Bapak Ibu. Sebelum pulang tengok dulu, besok malam imamnya siapa? Ini ayatnya pendek ya. Besok malam saya sholat sini. Datang dia besok malam, dibaca sama imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dalam hati ibu itu kurang ajar imam dia. Tapi di sini tak ada, di tempat lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditanya lagi ibu yang lain, ibu kenapa tidak ke masjid sholat tarawih? Malas saya Pak Ustaz. Malasnya kenapa Bu? Imamnya Bu, imam lagi yang salah. Imam terus yang salah. Kenapa imamnya Bu? Ada imam dia tidak disuruh jadi imam, tapi doyan kali jadi imam Pak Ustaz. Masalahnya di mana Bu? Ayatnya Pak Ustaz trikul. Trikul itu apa? Qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Bapak ini pun hafalan cuma trikul, doyan kali jadi imam. Ibu-ibu mengoceh di belakang. Akhirnya dia coba ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Lupa dia Pak.
Karena hafalan cuma trikul, mau coba-coba inna. Jamaah bingung di belakang, ini inna anzalna apa inna aqtaina, kan gitu. Inna, tambah bingung jamaah. Inna aqtaina apa inna anzalna? Inna, karena jamaah semakin bingung dijawab sama jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata jamaah. Saya tak mau ke masjid Pak Ustaz kalau begitu. Tapi Bapak Ibu di sini tak ada, di tempat lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak memandang yang itunya. Yang kita lihat orang yang siangnya puasa, malamnya enggak taraweh, maka puasanya tak dapat kenikmatan. Jangan seperti cerita Bapak Ibu, malam pertama masjid ramai, tak muat lagi masjid Bapak Ibu. Udah malam terakhir 111, satu imam, satu jamaah laki-laki, satu jamaah perempuan. Ibu-ibunya udah kemana? Di Mall Ramayana milih-milih baju. Ada yang buat kue bawang di rumahnya, ditinggalkannya sholat taraweh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketiga di bulan Ramadan adalah khatmil Quran. Kata Al-Imam Al-Fadil Jainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kata beliau, fa'aktsiru tilawatil Quran, banyakkan membaca Quran. Kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Zazairi, yaitu adalah khatmil Quran, yaitu mengkhatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Azkar bahwa ulama zaman dulu punya tradisi yang bagus. Apa kata seorang Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyik? Kata beliau, ulama zaman dulu punya tradisi yang cakep Bapak Ibu. Al-Imam Abu Hanifah, beliau paginya khatam, siangnya khatam, malamnya khatam, dan sorenya khatam 4 kali sehari Bapak Ibu. 4 kali sehari, kali 30, 120 kali Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan Ramadan. Al-Imam Tariuddin Idris Asy-Syafi'i, seperti yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau siangnya khatam, malamnya khatam 2 kali sehari, kali 30. Berapa tuh? 60 kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan Ramadan. Kita nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. 1 juz itu 10 lembar. Berapa Bu? 10 lembar. Solat ada 5 waktu. Setiap habis solat baca 2 lembar. Arti kata 4 halaman. Maka 1 hari kita sudah membaca 1 juz. 30 hari 30 juz. 1 kali minimal Bapak Ibu. Pak Ustadz, kenapa saya harus khatam? Bayangkan Bapak Ibu, ini Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan ibadah kita pada bulan ini. Minimal sekali saja menghatamkan Al-Quran. Saya sanggup 2 kali Pak Ustaz, silahkan. Saya sanggup 3 kali, silahkan Bapak Ibu. Yang penting minimal sekali kita menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Karena ini bulan mubarak, bulan yang berkah. Maka amalan kita adalah khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, amalan bulan Ramadan adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf Bapak Ibu? Imam Ibnu Qasim jelaskan dalam kitabnya Al-Khasyah Al-Baizuri. Al-i'tikaf, i'tikaf itu adalah huwa iqamatu fil masjidi fi akhiri Ramadan. Dia menetapkan diri, berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah, membaca Quran, dan dia ikut salat bersama imam di akhir-akhir Ramadan Bapak Ibu. Itu namanya i'tikaf. Ada bapak-bapak Bu datang ke rumah saya, Pak Ustaz, saya mau ke masjid, silahkan. Mau ngapain Pak? Mau i'tikaf. 1 jam kemudian saya masuk ke masjid, rupanya Bapak Ibu, bapak tuh tidur. Dikiranya i'tikaf itu hanya diam-diam saja di masjid. Kalau sekedar tidur nggak apa-apa. Yang jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia bangun peta Sumatera, bangun peta Pulau Jawa di situ. Keluar air liurnya di atas sejadah Bapak Ibu. Maka i'tikaf itu Bapak Ibu bukan hanya datang ke masjid, tapi datang ke masjid, baca Quran, zikir. Dan ketika azan berbunyi, jawab waktu azan, jawab azan daripada muazzin, ikut salat bersama imam. Andaikan sanggup, maka tunggu waktu salat selanjutnya Bapak Ibu. Itu namanya adalah i'tikaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari rumah kita sudah niat i'tikaf. Ketika kita i'tikaf, datang orang mengajak bergaduh, mengajak menceritakan orang, mengajak bercerita tentang dunia. Apa jawab kita Bapak Ibu? Ana shaim, saya sedang puasa. Orang mengajak untuk menceritakan keburukan orang, ana shaim, saya sedang puasa. Karena dari rumah sudah niat i'tikaf Bapak Ibu. Maka jangan berkumpul di masjid untuk menceritakan keburukan orang. Setiap berkumpul di masjid, kalau ceritanya cerita akhirat, nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kumpul di masjid,
lalu ceritanya tentang keburukan orang, pahalanya minus Bapak Ibu. Maka niatkan iktikaf dari rumah supaya benar-benar kita iktikaf di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, amalan terbaik di bulan Ramadan adalah umrah di bulan Ramadan. Orang yang umrah bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Maka Bapak Ibu kalau nggak sanggup haji, umrah saja bulan Ramadan supaya kita dapat pahala haji. Kalau masalah umrah ini Bapak Ibu udah tahu kan? Banyak tempat mendaftar umrah di sini. Ada Ustadz Sehat, ada Ustadz Sarman, ada Ustadz Ketua DPRD kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Ketika Bapak Ibu tidak sanggup umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat 2 rakaat pada waktu subuh, lalu dia baca Quran dan dia berzikir, setelah itu dia lakukan sholat syuruk 2 rakaat, maka dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, Al-Imam Al-Fadil Jainuddin Al-Malibari jelaskan dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang keenam kata beliau, at-tawsi'atu 'alal 'ayal, yaitu adalah i'ta'uhum ziyadatan miqdarin ala wajibin alaihim, menambah belanja yang wajib kita berikan. Kalau Bapak Ibu hanya berikan 2 juta sebelum Ramadan kepada istri, bulan ini Bapak Ibu tambah, karena itu amalan Nabi. I'ta'uhum ziyadatan miqdarin ala wajibin alaihim, menambah belanja yang seharusnya wajib kita bayarkan. Kalau Bapak Ibu kasih 3 juta sebelum Ramadan, kasih bulan ini tambahkan Bapak Ibu, karena itu amalan Nabi, menambah belanja yang wajib kita berikan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya manusia biasa, bukan manusia luar angkasa. Jika ada kata-kata saya yang kasar, ya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.